Selanjutnya kita lanjut ke integral tertentu. Integral tertentu ini adalah integral dari suatu fungsi yang memiliki batas-batas. Kalau tadi kan kita di integral tak tentu tidak ada batasannya ya, misalnya integral 3x kuadrat dx ya. Nah, di lambang integralnya ini tidak ada batasnya. Kalau sekarang integral tertentu ada batasannya, misal dari 2 sampai 3. Nah, ini yang dinamakan integral tertentu. Jadi ada batasannya ya. Nah, rumusnya integral dari A sampai B fx dx sama dengan kita cari integral fx-nya dulu, baru nanti kita masukkan batasnya. Batasnya yang B dikurangi A. Untuk contoh soalnya, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, ini contohnya. Integral dari 4 sampai 6 x kuadrat dx. Seperti biasa, cari integral dari x kuadrat dulu. Integral x kuadrat itu kan 1/3 x pangkat 3 ya. Nah, ini ada batasannya. Batasannya seperti ini cara membuatnya. Dikurung dan batasannya dari 4 sampai 6. Nah, tadi kan Ibu bilang mulai dari batas yang di atas dulu kita masukkan. 1/3 kali X-nya kita ganti 6. 6 pangkat 3 dikurangi sama 1/3. Nah, ganti X-nya yang di bawah lagi yang 4. Pangkat 3. Sama dengan selesaikan pangkat. 1/3 dari 6 pangkat 3 kan 216. Dikurangi 1/3 dikali 4 pangkat 3, 64. Hasilnya adalah 216/3 dikurangi 64/3 dapat hasilnya 152/3. Oke, contoh lain ya yang nomor 2. Misalnya integral dari 4 sampai 6 8x pangkat 3 dx. Nah, ini kan sama saja artinya dengan kita cari integral dari 8x pangkat 3 dulu ya. Integral dari 8x pangkat 3 itu kan 8x pangkat 4 per 4 ya. Batasannya jangan lupa 4, 6. Jadi kalau udah ada integral tertentu ini kan udah ada batasan. Jadi kalau integralnya tidak ditambah K lagi. Karena kan dia udah ada batasan ya, jadi tidak ditambah K lagi. Nah, ini sama aja artinya dengan 8 bagi 4 kan 2x pangkat 4. Batasannya 4, dari 4 sampai 6. Baru kita ganti batasannya. Ganti x-nya 6 dulu ya, yang di atas 6 pangkat 4 dikurang sama 2 kali 4 pangkat 4. Nah, 6 pangkat 4 itu hasilnya berapa? Cari 6 pangkat 4 hasilnya adalah 1269. Berarti 2 dikali 1209. 6 dikurangi 2 dikali 4 pangkat 4. 4 pangkat 4 hasilnya 256. 2 dikali 256. Selesaikan 2 kali 2, 1296. 2 kali 1296. Hasilnya adalah 2592. Dikurang sama 2 kali 256. 2 kali 256 hasilnya 512 ya. Baru dikurangi 2592. Dikurangi sama 512 hasilnya 2080. Nah, ini hasil integralnya. Yang ketiga, misal contohnya integral 0 sampai 3 dari x kuadrat dikurang 2x tambah 3 dx. Nah, ini sama aja, kita integralkan satu-satu dulu ya. Integral x kuadrat kan 1/3 x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat per 2 ditambah 3x. Batasannya dari 0 sampai 3. Yang bisa disederhanakan, sederhanakan dulu. 1/3 x pangkat 3, 2/2 kan bisa dibagi ya.
Jadinya X kuadrat tambah 3X pangkat, bukan batasnya dari 0 sampai 3. Baru kita ganti batasnya. Kan dari 3 kurang 0 ya. Jadi ganti X-nya 3 dulu. 3 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 2 tambah 3 kali 3. Ini dikurangi yang 0. Dikurang sama yang 0 ya, X-nya 1/3 kali 0 pangkat 3 kurang 0 pangkat 2 tambah 3 kali 0. Hasilnya apa? 1/3 kali 3 pangkat 3 kan 27. 3 pangkat 2, 9, tambah 3 kali 3, 9. Dikurang sama 0, kurang 0, tambah 0. 1/3 kali 27 hasilnya 9 kurang 9 tambah 9. Ini udah pasti 0 ya semuanya. Dikurang 0. Hasilnya ini sama kurang 9, 0 tambah 9, 9. Jadi integral dari 0 sampai 3, X kuadrat kurang 2X tambah 3 dx hasilnya adalah 9. Bisa lagi ya, integral dari berapa ya? Misalnya gini. Yang keempat, integral dari 10 sampai 20. 40 kurang 2Q dq. Nah, sekarang variabelnya Q ya. Sama aja kayak tadi, kita integralkan dulu 40 kurang 2Q-nya. Integral dari 40 kurang 2Q, 40 integralnya kan 40Q. Integral dari 2Q, 2Q kuadrat per 2 ya. Batasannya dari 10 sampai 20. Atau kalau disederhanakan 40Q dikurang Q pangkat 2, batasannya dari 10 sampai 20. Baru kita ganti Q-nya mulai dari 20 dulu ya. 40 kali 20 dikurang 10 kuadrat dikurangi, ini batasan yang, ini 20 ya. 20. Yang 20 dulu baru kita ganti sama yang 10. 40 kali 10 kurang 10 kuadrat. Jadi dari atas ganti batasannya dulu ya, semuanya, semua Q di sini ganti 20, baru kalau udah ganti yang 10 lagi Q-nya, dikurangi. 40 kali 20, 800, dikurang 2 kali 20 kuadrat kan, 20 kali 20 hasilnya 400, dikurang sama 40 kali 10, 400, 10 kuadrat 100. 80 kurang 800 kurang 400, 400 dikurang 400 kurang 100, 300. Maka hasilnya adalah 100. Oke, kita lanjut. Ini penerapan ekonominya ya. Penerapan ekonomi dari integral tertentu. Nah, dia ada surplus konsumen, ada surplus produsen. Surplus konsumen itu lambangnya CS ya. CS, surplus konsumen. Jadi ini singkatan dari consumer surplus, artinya surplus konsumen ya. Surplus konsumen itu mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar. Contohnya seperti ini. Misalnya si Budi memiliki uang 10.000 ya. Nah, dia mau beli bawang ke pasar. Nah, dia sanggup membeli bawang kalau harganya sekilo 10.000 misalnya ya. Tapi ternyata saat sampai di pasar, harga bawang itu sekilonya cuma 5.000. Artinya kan dia memiliki keuntungan atau surplus 5.000 ya. Awalnya dia mau kalau 10.000 1 kilo ya dia sanggup membelinya. Ternyata harga di pasaran cuma 5.000. Artinya dia memperoleh keuntungan. Keuntungan lebih dari harga bawang itu ya 5.000. Seperti itu ya maksud contohnya. Nah, besarnya surplus konsumen, rumusnya ya CS sama dengan integral dari 0 sampai QE, di mana QE itu adalah yang kemarin kan kita udah belajar QE, PE ya. Ini kan titik keseimbangan, di mana QE itu adalah jumlah keseimbangan barang ya, jumlah barang. Kalau PE adalah harga keseimbangan ya, harga
keseimbangan. Kalau jumlah barang keseimbangan ya. Kan titik keseimbangan nih QE sama PE. Jadi untuk mencari surplus konsumen dan produsen ini kita harus mencari titik keseimbangannya dulu QE, PE-nya. Nah, FQ ini dia adalah fungsi FQ-DQ. Nah, tergantung kalau seandainya dia konsumen, maka yang kita masukkan adalah fungsi permintaan ya, karena konsumen itu dia berkaitan dengan fungsi permintaan. Tapi kalau seandainya nanti surplus produsen yang kita cari, maka yang kita masukkan adalah fungsi penawaran. Konsumen fungsi permintaan, kalau produsen fungsi penawaran. Jadi rumusnya jangan lupa ya, 0, integral dari 0 sampai QE, FQ/DQ ini adalah fungsi permintaan ya nanti. Kalau konsumen, fungsi permintaan dikurangi QE kali PE. Nah, kalau surplus produsen, PS ya singkatannya, producer surplus, artinya surplus produsen, mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Jadi kalau surplus produsen berkaitan sama produsen, pasti ini fungsi penawaran. Bedanya rumusnya PS sama CS tadi, kalau CS kan integral 0 sampai QE, fungsi permintaan dikurang QE kali PE ya. Kalau ini dulu QE duluan, QE kali PE dikurangi integralnya 0 sampai QE. Nah, FQ/DQ-nya di sini fungsi penawaran. Nah, nanti di contoh soal lebih jelas nanti ya. Jadi maksudnya yang fungsi surplus produsen ini gimana? Maksudnya seperti ini. Misalnya ya si Ani ini dia seorang produsen. Dia menjual daging di pasar. Jadi sebelum di pasar, sampai di pasar dia udah bisa nih daging ini mau dijual harganya 50.000 bukan 100.000 1 kilo ya. Ternyata saat sampai di pasar, harga pasaran dagingnya adalah 150.000 1 kilo. Artinya kan dia untung ya, sedangkan dia mau jual 100.000 per kilo saja, dia sudah untung. Ternyata harga pasarannya 150.000 per kilo. Maka dia akan lebih untung lagi ya. Dia akan dapat keuntungan lebih. Nah, itu dia maksudnya yang surplus produsen. Oke, kita bahas contoh soalnya ya. Penawaran dan permintaan akan suatu barang di pasar masing-masing ditunjukkan oleh PD, artinya fungsi permintaan ya, min 30 tambah 5Q, dan PS-nya fungsi penawaran, 60 kurang 4Q. Hitunglah masing-masing surplus yang diperoleh konsumen dan produsen. Nah, ingat lagi rumusnya. Rumus surplus konsumen dan produsen. Nah, Ibu buat di sini ya. Kita buat surplus konsumen dulu. Surplus konsumen, ingat integral dulu ya, 0 sampai QE. FQ/DQ ini fungsi permintaan ya, berarti FQ/DQ dikurangi QE dikali PE. Kalau surplus produsen, QE kali PE-nya duluan dikurangi sama integral 0 QE FQ/DQ. Ingat FQ/DQ-nya di sini kan lambangnya sama. Tapi kalau kalau di CS, di surplus konsumen, ini adalah fungsi permintaan ya. Fungsi permintaan. Jadi PD yang kita masukkan di sini. Kalau di PS atau surplus produsen, ini adalah fungsi penawaran atau PS yang kita masukkan di sini. Oke, kita perlu QE/PE ya, artinya titik keseimbangan perlu kita cari. Titik keseimbangan itu kan yang kita dapat dari fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran ya. Jadi kita cari titik keseimbangannya dulu dengan cara PD sama dengan PS. PD-nya ganti, min 30 tambah 5Q sama dengan PS-nya 60 kurang 4Q. Pindahkan yang ada Q ke kiri. 5Q kan tetap di kiri. Jadi tetap ya, min 4Q pindah ke kiri jadinya tambah 4Q. 60 tetap di kanan, biarkan saja kan nggak berubah ya tandanya. Min 30 pindah ke kanan jadinya positif ya. Positif 30. 5Q tambah 4Q 9Q sama dengan 90. Berarti Q-nya
90 per 9. Ini yang QE ya. Hasilnya adalah 10. Nah, bagaimana cara kita mencari PE-nya? PE-nya tinggal disubstitusikan saja ya. Substitusikan saja QE yang kita dapat ini boleh ke PD, boleh ke PS. Misal Ibu masukkan ke PD. PD-nya kan tadi min 30 tambah 5 Q. Karena QE-nya kita udah dapat nih 10, ganti Q di sini jadi 10. Jadinya berapa? Min 30 tambah 50. Maka hasilnya adalah 20. Ini adalah PE ya, karena yang kita masukkan tadi QE. Baru kita cari CS sama PS-nya masing-masing. Kita cari dulu surplus konsumen. Integral dari 0 sampai QE, FQ DQ dikurang QE kali PE. Integral dari 0, QE-nya kan 10 ya. 10. Nah, ingat ini surplus konsumen. Ini yang dimasukkan adalah fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah PD. Berarti di sini yang kita masukkan adalah min 30 tambah 5 Q. DQ dikurang QE kali PE. QE-nya 10, PE-nya 20. Selesaikan integral dari min 30 tambah 5 Q dulu. Integral min 30 kan min 30 Q. Integral dari 5 Q adalah 5 per 2 Q pangkat 2. Batasannya dari 0 sampai 10 ya. Kurang 10 kali 20 hasilnya 200. Baru ganti yang Q-nya 10. Min 30 kali 10 tambah 5 per 2 kali 10 kuadrat. Ini yang baru yang 10 ya. Dikurangi sama yang 0 lagi Q-nya. Kan Q-nya ada 2 ya, 10 sama 0. Min 30 kali 0 tambah 5 per 2 kali 0 kuadrat. Kurang 200. Min 30 kali 10 hasilnya min 300. Tambah 5 per 2 dikali 100 ya, 10 kuadrat. Dikurang sama 30 kali 0, 0. 5 per 2 kali 0 pasti 0 ya. Dikurang 200. Min 300, 5 per 2 kali 100, 2 kali 100 bagi 2 kan bisa nih 50 ya. 50 kali 5, 250. Ini udah 0 ya. Kurang 200. Berarti CS-nya berapa? Min 300 tambah 250, min 50 ya berarti. Min 50 dikurangi 200. Berarti hasilnya ini min 250 ya. Dia tidak, kalau negatif boleh-boleh saja ya. Berarti dia tidak mendapatkan keuntungan ini, surplus. Negatif, karena dia tidak mendapat keuntungan. Berarti kebalikannya. Oke, sekarang kita cari PS-nya lagi. PS ya. PS kan rumusnya QE kali PE dikurang 0 sampai QE integral FQ DQ. QE kali PE kan 10 kali 20 ya. Dikurang sama integral 0 sampai 10. Nah, FQ DQ-nya fungsi penawaran ya yang kita masukkan PS karena ini kan surplus produsen 60 kurang 4Q DQ. 10 kali 20, 200 dikurang. Nah, cari integralnya dulu. Integral dari 60 adalah 60 Q. Integral dari min 4Q, min 4Q kuadrat per 2 atau 2Q kuadrat. Batasannya 0 sampai 10. Saudara cari dulu batasan yang ini. Ini dibiarkan aja dikurung dulu. Masukkan Q-nya 10. 60 kali 10 dikurang 2 kali 10 kuadrat. Baru nanti dikurangi yang 0. Dikurangi yang 0 ya. Dikurang yang 60 kali 0 dikurang 2 kali 0 kuadrat. 200 dikurang 60 kali 10, 600.
dikurang 2 kali 10 kuadrat, 2 kali 100 ya berarti 200. Ini pasti 0 hasilnya kan, karena dikali 0 semuanya. Jadinya apa? 200 kurang, ingat ini jangan dibuka kurungnya dulu, selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Baru bisa kita kurangkan 600 kurang 200 hasilnya 400. Maka ini hasilnya min 200. Sama ya, produsennya juga tidak mendapatkan keuntungan lebih. Malah dia rugi nih. Nah, seperti ini ya cara mencari surplus produsen dan konsumennya.